Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah pembaruan dalam pembelajaran kimia. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai pembaruan dan perubahan pembelajaran. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, saudara akan dapat menjelaskan perbedaan pembaharuan pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan model pembaruan pembelajaran. Yang ketiga, mengidentifikasi fenomena perubahan dan pembaruan di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, baik, kita akan membahas mengenai perubahan dan pembaruan dalam pembelajaran. Baik, kita bahas pembaruan pendidikan. Pengertiannya apa? Pembaruan pendidikan itu menurut Hamijoyo yaitu suatu perubahan yang baru dan kualitatif berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu di dalam pendidikan. Ini pembaruan dalam bidang pendidikan menurut Hamijoyo. Berikutnya menurut Ibrahim, yaitu berkaitan dengan inovasi dalam bidang pendidikan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan. Nah, itu dia ya. Nah, pembaruan pendidikan itu sendiri itu dia lebih bersifat makro dan generik. Apa itu makro? Ya, makro itu sendiri. Makro itu sendiri ya kita artikan sebagai makro. Makro itu bersifat besar ya, secara besar. Sedangkan generik itu artinya umum. Nah, gitu. Jadi, kalau di dalam pembaruan pendidikan dia lebih bersifat umum. Dan perubahannya itu besar. Karena ini berkaitan dengan yang namanya sistem dalam bidang pendidikan. Seperti itu. Berbeda dengan yang namanya pembaruan pembelajaran. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, minggu lalu kita sudah membahas tentang pembaruan pembelajaran. Pembaruan pembelajaran itu berkaitan kepada inovasi dalam proses pembelajaran. Nah, pembaruan pembelajaran itu sendiri ya, secara umum dapat kita artikan usaha untuk mengubah proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu dia. Di dalam pembaruan pembelajaran, kalau yang tadi di dalam pembaruan pendidikan dia bersifat generik dan juga ya generik atau umum serta bersifat makro, besar. Nah, kalau di dalam pembaruan pembelajaran itu dia bersifat mikro, lebih kecil. Jadi ruang lingkupnya itu lebih kecil. Karena ini kan berkaitan dengan yang namanya proses belajar mengajar. Ya. Ini lebih kepada di dalam kelas. Oke, nah, kemudian pembaruan pembelajaran itu di dalam pembaruan pembelajaran juga terdapat kecenderungan pembaruan. Apa kecenderungan pembaruannya itu? Yaitu kecenderungan pembaruan itu erat kaitannya dengan yang namanya teknologi. Oke, ya. Sebagaimana kita tahu bahwa teknologi pembelajaran itu ya teknologi dalam pembelajaran itu akan menghadirkan yang namanya perubahan dalam proses pembelajaran. Seperti sekarang. Teknologi penemuan yang namanya teknologi misalnya komputer itu akan mempengaruhi yang namanya proses pembelajaran. Yang dulu mungkin kita menggunakan kapur tulis dan sekarang spidol dan kita sudah bisa menggunakan laptop untuk istilahnya itu dalam proses pembelajaran, pembaruan dalam proses pembelajaran, yaitu menggunakan PowerPoint atau bahkan menggunakan aplikasi-aplikasi yang disediakan atau bahkan membuat media pembelajaran sendiri dengan komputernya gitu. Jadi kecenderungan pembaruan itu juga akan istilahnya itu erat kaitannya dengan yang namanya teknologi. Oke. Ada lagi namanya peralihan paradigma. Nah, paradigma itu sendiri ya dapat kita artikan sebagai falsafah ya. Falsafah yang melandasi kegiatan pembelajaran itu sendiri. Nah,
jika kita kaji ulang, maka pembelajaran itu bisa kita anggap sebagai segala upaya ya yang bersifat eksternal dan sistematis yang terkait dengan lingkungan ya untuk menciptakan proses belajar dalam diri seseorang. Seperti itu. Nah, paradigma itu kayak hampir sama kayak sudut pandang, cara berpikir ya. Nah, paradigma pembelajaran masa kini yaitu merupakan hasil dari peralihan paradigma sebelumnya. Nah, di sini akan kita bahas ya ada bermunculan beberapa paradigma. Ada 3 paradigma ya yang muncul dalam istilahnya itu pembaruan pembelajaran, yaitu dalam pembaruan ya, baik itu dalam bidang pendidikan atau pembelajaran. Yang pertama itu adalah paradigma pengajaran atau teaching. Yang kedua, itu adalah paradigma, kalau ada pengajaran berarti ada pembelajaran. Pembelajaran itu instruction. Kemudian yang ketiga ada paradigma pengajaran, ada paradigma pembelajaran, berarti yang ketiga ada belajar. Paradigma belajar. Belajar berarti apa? Learning. Nah, kita bahas satu persatu. Paradigma pengajaran. Paradigma pengajaran atau teaching itu sendiri ya, di sini menekankan bahwa di dalam kelas itu gurulah yang penting. Karena ini pengajaran. Ini berarti menekankan gurulah yang penting di dalam paradigma pengajaran. Nah, istilahnya itu ya gurulah yang istilahnya itu murid tadi ya itu hanya menyimak penjelasan dari guru. Nah, guru datang ke kelas menjalankan profesinya dan menyelesaikan pekerjaannya, yaitu apa? Mengajarkan materi yang telah disusun sebelumnya. Nah, dengan menggunakan ya untuk paradigma pengajaran ini ya sumber-sumber belajar juga itu juga digunakan dalam prosesnya. Jadi paradigma pengajaran ini lebih kepada gurulah yang penting ya dalam menyampaikan informasi dengan dibantu oleh yang namanya teaching aid. Teaching aid itu adalah alat bantu atau media dalam mengajarkan tadi. Kayak itu paradigma pengajaran atau teaching. Berikutnya ada paradigma pembelajaran atau instruction. Nah, ini agak panjang sedikit ya. Paradigma pembelajaran ya, ini sangat dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Ini sudah istilahnya itu dulu paradigma pembelajaran ini muncul ketika Perang Dunia Kedua. Ya, di mana di sini ya paradigma pembelajaran itu dimulai dari istilahnya itu di lingkungan prajurit. Istilahnya itu prajurit militer. Nah, namun ini juga akan mempengaruhi yang namanya proses pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena pada saat itu karena adanya Perang Dunia Kedua tadi, ya ini mempengaruhi proses pembelajaran di mana Bloom itu terdesak ya ingin mengadakan suatu perubahan di dalam dunia pendidikan, di mana Bloom tadi itu pada tahun 1957 dia menyusun tujuan pembelajaran yang lebih khusus. Kok sebelumnya nggak ada, tapi karena adanya kenapa perang tadi dapat mempengaruhi paradigma dalam pembelajaran, karena begini, dalam dunia keilmuan militer itu kan nanti di dalam prajuritnya itu diberi tugas-tugas yang terstruktur ya, yang lebih sempit ruang lingkupnya untuk mengarahkan ya kepada apa yang harus dilaksanakan oleh prajurit tadi, sehingga diperlukan itu acuan tugas. Nah, yang
karena itulah tadi ini istilahnya itu ketika dia bersekolah itu akan dipengaruhi. Jadi perang tadi menyebabkan berpengaruhnya terhadap proses pembelajaran. Karena dia akan dipersiapkan untuk perang juga. Nah, artinya apa? Mereka harus belajar bagaimana membuat ya atau membuat pola-pola pembelajaran atau membuat proses pembelajaran tadi secara teratur, secara terarah, terkonsep seperti itu dan diberi tanggung jawab. Jadi ada acuan tugas yang menyebabkan seorang pengajar itu harus melakukan yang namanya analisis tugas. Supaya apa? Supaya tadi istilahnya itu rumusan tujuan belajar itu lebih jelas dan lebih mudah tercapai. Nah, memang pola di dalam militer akan berbeda dengan pola pembelajaran. Namun itu akan mempengaruhi pola pembelajaran di sekolah tadi. Ya. Nah, sehingga pada tahun 1957 belum itu terdesak untuk menyusun tujuan pembelajaran yang lebih khusus. Apa yang disusun oleh Bloom tadi? Yaitu tadi adanya ranah, 3 ranah. Bloom menyusun adanya 3 ranah yang menjadi tujuan pembelajaran. Apa saja? Ada ranah kognitif. Ada yang namanya ranah afektif. Masih ingat ya? Afektif. Kemudian ada lagi ranah psikomotorik. Apa itu ranah kognitif? Nah, saudara pasti masih ingat apa itu ranah kognitif. Yang berkaitan dengan ini pengembangan potensi atau pengembangan potensi. Ya. Pengembangan potensi otak manusia ya untuk berpikir. Ini lebih kepada pengetahuan. Ya. Kemudian ada di ranah afektif yaitu mengasah emosi. Ini kepada sikap, lebih kepada adanya emosi, empati. Nah, ya, menghargai dan sebagainya. Kemudian psikomotorik itu berkaitan dengan fungsi gerak. Berkaitan dengan fungsi gerak atau kelincahan anggota tubuh. Oke. Atau kelincahan anggota tubuh seperti itu. Nah, tidak hanya dipengaruhi oleh paradigma pembelajaran itu tidak hanya dipengaruhi oleh tadi Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Bloom itu terdesak merancang tujuan pembelajaran yang lebih khusus. Sehingga apa? Sehingga tujuan pembelajaran tadi juga akan lebih mudah tercapai. Tujuan pembelajaran yang lebih khusus sehingga nanti proses pembelajarannya itu akan lebih terarah sesuai dengan tujuan yang kita inginkan. Apakah menekankan kognitif, afektif, atau psikomotorik, atau bahkan ketiga-tiganya seperti itu. Nah, ada lagi paradigma pembelajaran itu juga dipengaruhi oleh yang namanya teori Edgar Dale. Ya, teori belajar teori Edgar Dale. Edgar Dale ini saudara mungkin masih ingat ya, kemarin pada pertemuan sebelumnya juga sudah ada kerucut pengalaman di mana pengalaman yang diperoleh oleh siswa tadi itu akan istilahnya itu mempengaruhi terhadap proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kita lihat di dalam kerucut Edgar Dale itu ya, saya tidak buat di sini, saya gambar begini saja. Oke. Yang di atas itu adalah verbal kan. Nah, ini yang biasa kita gunakan simbol ya, simbol verbal. Nah, ada lagi simbol visual. Kemudian ada gambar gerak. Televisi, TV. Ada lagi pameran. Ada lagi demonstrasi. Ada lagi pengalaman buatan alias drama di sini. Kemudian
ini ada lagi yang namanya penggalan pengalaman. Kemudian ada lagi pengalaman langsung. Nah, kerucut Edgardell ini, ya, di sini terlihat bahwa adanya pemanfaatan media sebagai sumber belajar. Adanya televisi, demonstrasi, drama, ada pengalaman langsung. Nah, ini akan mempengaruhi istilahnya itu paradigma pembelajaran. Ya, dimana nanti fungsi media pembelajaran itu ya dijadikan sebagai pembaharuan. Ya, pembaharuan dalam bidang pembelajaran. Nah, di sini juga menguatkan bahwa teori Edgardell ini juga menguatkan bahwa sesungguhnya kegiatan pembelajaran itu sebenarnya merupakan suatu komunikasi, ya, suatu komunikasi, penyampai pesan atau istilahnya itu message receiver, ya. Di sini menyatakan ya ini ada teori SMCR namanya Source Message Channel Receiver yang dikembangkan oleh Berlo. Ya, beliau menyatakan bahwa pesan yaitu materi ajar itu sebaik-baiknya itu dikirimkan oleh guru melalui saluran tertentu alias media pembelajaran. Karena di sini terlihat bahwa adanya media itu akan menyebabkan istilahnya proses penyampaian informasi akan lebih mudah, seperti itu. Oke, itu yang paradigma pembelajaran. Ya, selanjutnya kita masuk kepada paradigma belajar atau learning. Di dalam paradigma belajar ini, ya, ini munculnya itu di era 1990-an. Ya. Falsafah masyarakat belajar menjadi landasan paradigma ini. Ini muncul sekitar 1990-an. Yang menjadi landasannya adalah falsafah masyarakat belajar. Nah, ini. Ya. Di sini paradigma belajar itu mendorong setiap orang di dalam masyarakat itu untuk belajar. Terlepas dari apakah dia bersekolah, ya, ataupun tidak. Baik itu dia mungkin bersekolahnya di sekolah biasa, ya, atau belajar dengan cara apapun. Jadi di dalam paradigma belajar ini istilahnya itu masyarakat itu paradigma ini mendorong masyarakat untuk belajar. Ya. Nah, arus globalisasi informasi menyebabkan pola belajar konvensional yaitu tidak lagi menjadi satu-satunya pilihan untuk belajar, untuk maju dan berkembang. Seperti itu. Oke, nah salah satunya misalnya ya, untuk mengikuti program belajar jarak jauh, ya, itu bisa dari universitas yang baik dari dalam atau luar negeri dengan menggunakan internet. Nah, paradigma belajar ini berbeda dengan paradigma pembelajaran. Ya, kenapa? Karena di sini belajar mandiri, lebih kepada belajar mandiri yang menjadi cikal bakal dari e-learning. Ya, menjadi juga melandasi karakteristik paradigma ini. Ya. Oke, ciri-ciri paradigma belajar itu diantaranya ya ada ciri-cirinya. Yang pertama proses belajar, ya. Proses belajar menggunakan konsep belajar mandiri. Ini yang pertama. Jadi yang menjadi proses belajarnya itu konsepnya adalah belajar mandiri. Jadi nggak disuruh-suruh atau tidak. Satu dia mempunyai kesadaran untuk belajar. Berikutnya, paradigma ini menggunakan yang namanya media telekomunikasi. Menggunakan media telekomunikasi
sebagai saluran. Apa? Ya berarti dari internet misalnya, seperti itu. Kemudian apa lagi? Di sini evaluasi belajarnya bagaimana kira-kira? Evaluasi belajar berorientasi pada pengembangan potensi ya. Berorientasi pada pengembangan potensi individu. Ya, misalnya seperti portofolio ya. Kemudian yang keempat, nah di sini istilahnya itu adanya beberapa teori yang berhubungan dengan paradigma belajar, diantaranya yaitu adanya belajar akselerasi. Nah, di sini ada teori yang berkaitan dengan proses belajar. Nah, yaitu di sini adanya apa? Misalnya nih, mungkin saudara masih ingat ya, adanya kelas Axel ya, belajar akselerasi. Nah, seperti itu. Belajar kooperatif ya, dan sebagainya. Oke, nah ini istilahnya itu nanti juga di sini ada munculnya organisasi belajar ya. Nah, ini paradigma belajar. Mungkin saudara ingat, nah jadi inilah istilahnya itu di dalam pembaharuan pembelajaran. Adanya berbagai paradigma yang istilahnya itu menyebabkan terjadinya pembaruan dalam pembelajaran. Yaitu baik itu paradigma yang namanya paradigma pengajaran ya atau teaching, ada paradigma pembelajaran atau instruction, dan paradigma belajar. Kayak di mana paradigma ini hadir itu bukan menggantikan, tetapi berubah ya, istilahnya itu berubah karena adanya perkembangan zaman. Nah, baik, kita masuk ke berikutnya yaitu perbedaan pembaharuan pendidikan dan pembaharuan pembelajaran. Nah, apa yang menjadi perbedaan dari keduanya? Nah, kalau pembaharuan pendidikan tadi sudah diungkapkan, ruang lingkupnya lebih luas atau kita sebut sebagai makro. Ini bisa saya saya buat ini aja ya. Nanti takutnya salah. Ini saya buat ruang lingkup. Ruang lingkup itu luas atau makro yang meliputi berbagai aspek pendidikan. Oke, contoh misalnya pemberlakuan kurikulum baru. Nah, itu kan akan cakupannya luas seluruh Indonesia. Seperti itu. Beda dengan pembaharuan pembelajaran. Ruang lingkupnya sempit. Kenapa? Karena pembelajaran ini kepada prosesnya itu sendiri. Bagian terkecil dari unsur pendidikan, yaitu proses belajar mengajar. Jadi kalaupun ada pembaharuan pembelajaran itu lebih kepada di dalam kelas yang dilaksanakan oleh guru ataupun dilaksanakan oleh sekolah. Jadi tidak mengglobal, tidak luas atau tidak umum atau tidak generik ya. Berikutnya perubahan pendidikan itu ya, perubahan pendidikan perbedaannya ini berupa kebijakan tertentu. Nah, seperti peraturan, keputusan ya, ini biasanya datang dari pemerintah. Sedangkan pembaharuan itu sendiri berupa temuan. Berupa temuan atau hasil kajian. Hasil kajian dari apa? Dari proses belajar dan uji coba berdasarkan ilmu tertentu. Ini dari hasil belajar atau uji coba ilmu tertentu. Ini mau menguji model ini, model itu di dalam kelasnya. Nah, itu merupakan hasil
istilahnya itu uji coba ilmu. Atau orang lain menerapkan strategi A, oh berhasil, ternyata kita ingin juga menerapkannya gitu agar berhasil juga. Tujuan pembelajaran kita, istilahnya nilai siswanya jadi lebih meningkat. Nah itu juga merupakan istilah itu berupa hasil temuan dari orang lain yang akan kita terapkan sehingga terjadilah pembaruan dalam proses pembelajaran. Nah berikutnya apa? Nah kalau ini tadi saya sudah sampaikan bahwa berupa kebijakan tentunya dikeluarkan oleh pejabat berwenang ya. Ini dikeluarkan oleh pemerintah aja saya buat di sini ya. Pemerintah. Nah, kalau ini tentunya oleh guru ya ataupun pihak yang terkait dalam proses belajar mengajar. Oke. Berikutnya itu adalah dikoordinasikan ya. Apa bedanya? Kalau ini dikoordinasikan pada unit yang lebih kecil. Ya, dikoordinasikan pada unit yang lebih kecil. Nah, dalam jalur organisasi formal ya. Dalam jalur organisasi formal atau struktur pemerintah. Nah, jadi dari Menteri Pendidikan lari ke Dinas Kependidikan provinsi, dari provinsi lari ke kota, kota ke kabupaten dan seterusnya. Dari kabupaten sampai ke sekolah-sekolah dan seterusnya ya, seperti itu. Jadi ada koordinasi tapi lewat jalur organisasi formal ataupun struktur pemerintah. Sementara ini bagaimana hasilnya tadi, hasil pembaruannya itu ya disampaikan dalam forum keilmuan. Nah, atau pertemuan ilmiah ataupun dari mulut ke mulut ya, adanya jurnal dan segala macam pembaruan pembelajaran ya, kita publikasikan lewat jurnal dan segala macam. Kemudian berikutnya perbedaannya ya, ini kebijakannya itu belum tentu dirasakan langsung oleh masyarakat. Sementara kalau untuk pembaruan pembelajaran itu istilahnya karena guru ataupun yang unsur yang terlibat dalam proses pembelajaran itu tadi yang melaksanakan, maka di sini ini temuannya itu atau hasilnya bagaimana kira-kira? Dapat dilihat ataupun dirasakan. Atau dirasakan ataupun dapat dikaji ulang oleh peminat dan masyarakat. Misalnya saya mau menerapkan menggunakan media pembelajaran berbasis video. Nah, kalau ada yang minat, bisa jadi orang juga mau menggunakannya. Jadi temuan tadi bisa dikaji ulang ataupun dilaksanakan ulang lagi oleh orang yang berminat tadi. Sementara kalau ini ya nggak bisa, masyarakatnya belum tentu bisa merasakan langsung dampaknya. Ya, istilahnya itu dampak perubahan itu kan tadi untuk mencapai tujuan. Nah, dapat menyelesaikan tujuan, bahkan kebijakan tadi itu tidak, istilahnya itu banyak yang mendatangkan kesalahpahaman karena ketidakpahaman akan kebijakan tadi gitu. Oke. Nah, inilah keempat perbedaan dari pembaharuan pendidikan dan pembaruan pembelajaran. Oke, kita lanjut dengan model pembaruan pembelajaran. Yang pertama adalah desain pembelajaran. Nah, model pembaruan pembelajaran yang patut kita bahas ya, itu ada 3 di sini, ada desain, ada media, serta evaluasi belajar. Nah, di dalam desain pembelajaran ini ya terkait dengan teori konstruktivisme. Ini terkait dengan yang namanya teori konstruktivisme. Oke. Teori
konstruktivisme. Di mana teori ini ya, di dalam teori ini ya, Gegen dan Coley mengusulkan suatu model desain pembelajaran berdasarkan konstruktivisme ini. Mereka tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, tetapi cenderung menekankan kepada strategi pembelajaran yang berbeda. Nah, perbedaan ini ya mencakup pengelompokan siswa, itu kegiatan penghubung atau prasyarat dan materi belajar inti, serta melakukan yang namanya evaluasi internal. Oke, nah di sini ya mereka ini istilahnya itu tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, tetapi lebih menekankan kepada adanya strategi ya. Kemudian ada lagi yang namanya evaluasi internal. Jadi tidak istilahnya itu dalam desain pembelajaran ini ya, yang diusulkan itu oleh ini lupa saya buat tadi, Gegen dan Coley. Nah, ya mereka istilahnya itu menyebutkan ya, mengemukakan desain pembelajaran itu tidak menyebutkan tujuan pembelajaran, tetapi cenderung menekankan kepada yang namanya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini ya dengan istilahnya itu melaksanakan yang namanya evaluasi internal. Di mana di sini istilahnya itu kegiatan ini adanya juga di dalam sini ya, desainnya itu adanya kegiatan penghubung. Kegiatan penghubung tadi apa? Atau prasyarat. Seperti itu. Oke, nah di sini kemudian ya adanya refleksi. Jadi evaluasi internal ini lebih kepada refleksi. Nah, refleksi ini ya atau di sini menjadi satu teknik untuk evaluasi internal ini, di mana istilahnya itu para siswa itu diajak untuk memikirkan proses belajar yang sudah mereka lalui, serta merenungkan perbaikan atau solusi masalah yang harus mereka lakukan selanjutnya. Itu. Jadi di mode pembaruan pembelajaran untuk desain pembelajaran itu berlandaskan kepada teori konstruktivisme oleh Gegen dan Coley yang mengungkapkan bahwa pembelajaran itu istilahnya itu tidak menyebutkan, di dalam proses pembelajaran itu tidak perlu menyebutkan tujuan pembelajaran, tetapi strategi yang harus kita capai itu yang harus istilahnya itu kita rancang. Di mana di dalam strategi itu dilaksanakan adanya evaluasi internal serta adanya kegiatan penghubung atau prasyarat di dalamnya. Nah, kegiatan evaluasi internal itu sendiri yaitu berupa refleksi, di mana refleksi ini siswa tadi diajak untuk memikirkan yang namanya proses belajar yang sudah mereka lalui, serta merenungkan. Jadi dalam proses refleksi ini adanya proses merenung yang dilakukan oleh siswa, di mana siswa tadi itu merenung apa yang sudah mereka lalui dan kira-kira apa perbaikan atau solusi masalah yang harus mereka lakukan selanjutnya jika mereka menemukan suatu masalah. Nah, jadi di sini siswa itu diajak berperan sebagai evaluator bagi diri mereka sendiri. Itu di dalam pembaruan pembelajaran untuk desain pembelajaran. Nah, jadi apa? Siswa itu sendiri diajak berperan sebagai evaluator bagi diri mereka sendiri. Seperti itu. Berikutnya, yang kedua itu adalah model pembelajaran pembaruan yang kita bahas di dalamnya adalah media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Nah, media pembelajaran dan strategi pembelajaran. Di sini kita lebih menekankan kepada yang namanya konsep belajar mandiri.
Nah, ya karena adanya pengaruh teknologi dan telekomunikasi. Itu ya. Nah, di sini istilahnya mode pembaruannya itu adanya kampus maya atau virtual campus, ya. Di mana kampus maya ini mengandalkan pembelajaran pada internet. Internet itu adalah salah satu media yang memanfaatkan yang namanya infrastruktur telekomunikasi. Seperti itu. Ya. Nah, adanya internet tadi itu dapat mengubah strategi pembelajaran, di mana di sini tidak hanya adanya terjadi komunikasi di kelas, tetapi ada juga terdapat di dunia maya, atau bisa kita ungkapkan sebagai blended learning. Jadi ada mode pembaruan itu ya, strateginya itu ya berarti blended learning. Penemuan media, penggunaan media, yaitu menghadirkan yang namanya blended learning. Nah, yaitu ya. Nah, di sini istilahnya di Indonesia sendiri sudah ada ya yang melaksanakan proses blended learning, atau bahkan ada juga yang full e-learning, beberapa kampus. Ya, itu sudah ada yang menerapkan namanya full e-learning. Oke, itu dia. Selanjutnya, model pembaruan yang di sini akan kita bahas adalah evaluasi belajar. Nah, evaluasi belajar di sini diantaranya adalah format portofolio. Ya, diantaranya salah satunya adalah evaluasi belajar dengan portofolio. Portofolio itu mulai dikembangkan pada tahun 1990-an, di mana portofolio itu diterapkan berdasarkan argumentasi bahwa penilaian selama ini hanya dilakukan secara eksternal oleh guru atau pihak yang dianggap berwenang menilai. Padahal siswa itu sebenarnya bisa kita beri otonomi sendiri untuk menilai proses belajar. Jadi format dari penilaian portofolio itu ya bersifat asli atau authentic assessment, karena di dalamnya itu memuat penilaian siswa atas dirinya sendiri atau self di sini adanya self reflection. Nah, jadi di dalam portofolio itu sendiri memuat penilaian siswa terhadap dirinya sendiri atau self reflection. Nah, siswa itu diberikan kesempatan untuk menilai dan mempertimbangkan proses belajarnya. Ya, dia diajak untuk memperbaiki dirinya, mengoptimalkan serta bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Nah, portofolio itu sendiri ya muncul untuk mengimbangi yang namanya teknik penilaian yang bersifat eksternal dari guru. Nah, jadi evaluasi belajar di sini yaitu bahwa di sini siswa diajak untuk self reflection. Kemudian istilahnya itu di sini adanya proses pengimbangan penilaian eksternal yang dari guru dengan penilaian oleh siswa itu sendiri. Siswa itu sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, itu dia. Portofolio itu tidak hanya kumpulan hasil pekerjaan siswa ya, melainkan perjalanan proses belajar siswa serta keberhasilan dan hal-hal yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh siswa untuk meraih prestasinya. Nah, jadi bukan kumpulan dikumpul kayak jadi apa namanya itu ya, kalau kita sebutnya clipping, bukan itu. Tetapi sebenarnya sendiri itu portofolio itu adalah itu menjadi refleksi bagi siswa itu sendiri. Oh, dia bisa melihat nilainya selama ini, perkembangan dia seperti apa, mulai dari nilainya 50 sampai dapat nilai 100. Nah, itu artinya kita mengajak siswa untuk self reflection, menilai dirinya sendiri, merefleksi dirinya sendiri, apa yang kurang dari dirinya dan bagaimana kedepannya dia akan mengembangkan dirinya, seperti itu. Nah, portofolio itu dapat dikemas dalam berbagai teknik ya. Misalnya bisa juga dalam map ya, atau di dalam disket ataupun CD. Nah, portofolio ini juga dapat diterapkan dalam semua tingkat pendidikan, mulai dari SD sampai pun
perguruan tinggi. Nah, ini dia beberapa model pembaruan pembelajaran, yaitu baik dalam berupa apa saja tadi model pembaruan yang kita bahas, baik itu dalam bentuk desain pembelajarannya, baik itu dalam bentuk media ataupun strategi serta evaluasi belajar. Itu adalah model-model pembaruan di dalam pembelajaran. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu fenomena di Indonesia. Ada beberapa pembaruan atau perubahan yang terjadi di Indonesia, ya, mulai dari masa setelah merdeka sampai sekarang. Di antaranya yaitu yang pertama, sebentar saya ganti dulu pennya ya. Yang pertama yaitu perubahan bahasa dulu, ya, bahasa. Bahasa Indonesia itu sendiri sudah mengalami perubahan 3 kali. Ya, sebagai bahasa resmi itu sudah mengalami perubahan 3 kali, ya. Yaitu yang pertama adanya ejaan yang namanya Van Oppoytzen. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada ejaan baru. Dan yang ketiga adanya ejaan yang disempurnakan. Nah, ejaan yang disempurnakan inilah sekarang yang kita gunakan, ya. Ini ejaan yang terakhir. Berikutnya ada lagi dari segi jenjang perubahan, itu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan ini yang dimaksud adalah lebih kepada nama. Kalau dulu di tingkat dasar, yaitu namanya SR, sekolah rakyat, itu berubah menjadi SD, sekolah dasar. Kemudian ada lagi, dulu kita memberi nama itu, nama dari sekolah menengah itu adalah SMP. Kemudian berubah menjadi SLTA. Ya, kemudian berubah lagi menjadi SMP. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada perubahan lagi, SMA menjadi itu ini SLTP ya. SLTA. Nah, ini juga adalah fenomena yang ada di Indonesia. Fenomena perubahan ataupun pembaruan yang ada di Indonesia. Nah, yang paling penting yang sangat mempengaruhi proses pendidikan dan pengajaran, ya, itu adalah perubahan atau pembaharuan kurikulum. Pembaharuan kurikulum. Nah, pembaharuan kurikulum itu sendiri sudah mengalami beberapa perubahan, ya. Yaitu mulai dari yang pertama itu adalah kurikulum rencana pelajaran, yaitu yang pertama itu adalah kurikulum itu dinamakan, kalau dulu itu adalah dikenal sebagai rencana pelajaran. Namanya kurikulum rencana pelajaran. Ini dimulai pada tahun 1947 sampai 1968. Nah, setelah Indonesia merdeka, yaitu pada tahun 1945, ya, pemerintah mulai memperbarui kurikulum yang ada yaitu pada tahun 1947 yang dikenal dengan istilah yang namanya rencana pelajaran. Nah, pada tahun 1947 itu sendiri, ya, yaitu di awal masa kemerdekaan, ya, itu digunakanlah istilah Leerplan, ya. Namanya itu adalah Leerplan. Itu dalam bahasa Belanda yang artinya itu adalah rencana pelajaran. Jadi asal katanya adalah Leerplan. Oke. Nah, di sini perubahannya itu lebih kepada perubahan kisi-kisi pendidikan yang bersifat politis, dari yang berorientasi pada pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Ini lebih kepada politis, ya. Itu dari pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Nah, ini pada tahun 19
Nah, rencana pelajaran 1947 ini ya, itu baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun itu 1950. Dilaksanakan itu di sekolah ya. Itu baru diterapkannya itu pada tahun 1950. Nah, itu dia. Berikutnya ya, beberapa kalangan itu menyebutkan bahwa sejarah perkembangan kurikulum itu diawali, nah inilah dia di tahun 1950 ini. Di mana kurikulum ini itu memuat dua hal pokok, yaitu yang pertama itu adalah daftar mata pelajaran beserta jamnya dan juga di sini memuat garis-garis besar pengajaran. Garis-garis besar pengajaran yang disingkat juga dengan GBP. Nah, itu dia tahun 1947. Ya, pada tahun 1947 ini ya, yang dimulai diterapkan pada tahun 1950 ini mengurangi sisi kognitif dari peserta didik. Jadi dia lebih menekankan kepada aspek kesadaran bernegara. Jadi sisi kognitifnya itu agak dikurangi, tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek kesadaran bernegara. Nah, ini dia pembaruan kurikulum pada tahun 1947 itu tadi, yang baru dilaksanakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Nah, kemudian pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 1952. Ya. Pada tahun 1952 masih kurikulum yang sama. Ya, rencana pelajaran ya, kemudian pada tahun 1952 itu ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka selain sekolah rakyat 6 tahun ya, juga dibuka kelas masyarakat untuk yang tidak melanjutkan ke SMP. Nah, ini mencakup pelajaran-pelajaran keterampilan seperti pertanian, pertukangan, sehingga peserta didik ya yang kelas masyarakat dapat bekerja selepas menempuh pendidikan. Nah, rencana pelajaran ini saya ungkap pada tahun 1952 itu nama kurikulumnya adalah rencana pelajaran terurai namanya. Nah, pada tahun 1952 ini ya, kenapa namanya menjadi rencana pelajaran terurai? Ini adalah nama penyempurnaan dari rencana pelajaran tadi pada tahun yang 1949 ya, yang diterapkan pada tahun 1950. Nah, kurikulum ini sudah mengarah kepada suatu sistem pendidikan nasional. Ini sudah mengarah kepada sistem pendidikan nasional. Nah, ciri-ciri kurikulum 1952 ini ya, ciri-cirinya setiap rencana pelajaran itu harus memperhatikan isi pelajaran. Dan dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Inilah ciri-cirinya ya. Nah, kurikulum ini ya merinci setiap mata pelajaran yang diajarkan, di mana seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Seorang guru hanya mengajar satu mata pelajaran. Dan silabus ya, silabus yang dikembang itu harus jelas. Nah, kemudian pada masa itu ya juga dibentuk kelas masyarakat, yaitu sekolah khusus bagi lulusan sekolah rakyat yang tidak melanjutkan, nah ya seperti yang saya jelaskan tadi, yang tidak melanjutkan ke sekolah menengah pertama.
untuk diajarkan keterampilan. Oke, nah itu tahun 1952. Tahun 19 kurikulum tahun 1964. Nah, kurikulum 1964 yaitu pada akhir kekuasaan Presiden Soekarno ya. Kurikulum pendidikan ya yang ada itu diubah menjadi Rencana Pendidikan 1964. Rencana Pendidikan 1964. Di mana konsep yang dikembangkan pada kurikulum ini yaitu konsep pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif. Aktif, kreatif, dan produktif. Nah, konsep pendidikan ini ya mewajibkan sekolah membimbing anak didik untuk mampu memikirkan sendiri pemecahan persoalannya, alias di sini adanya problem solving. Nah, selain itu kurikulum ini juga mengacu ya selain tadi konsepnya aktif, kreatif, produktif, kemudian membimbing anak untuk mampu menyelesaikan persoalannya sendiri alias problem solving. Di sini juga mengembangkan yang namanya daya cipta. Daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, yang istilah ini tadi dikenal dengan nama Pancawardhana. Itu dia. Ya, jadi Pancawardhana itu istilah yang mencakup 5 kelompok bidang studi, yaitu perkembangan moral, ya, moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmania. Nah, jadi pada waktu itu pendidikan dasar itu lebih menekankan kepada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis yang disesuaikan dengan perkembangan anak. Nah, kemudian kurikulum 1968. Nah, di akhir 1964 tadi, ya pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum Indonesia yang disebut kurikulum 1968. Nah, perubahan yang dilakukan itu apa? Mencakup apa saja? Yaitu pada struktur kurikulum dari Pancawardhana, ya. Tadi kan Pancawardhana di kurikulum 1964 ya. Itu diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, kurikulum 1968 ini ya merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, secara murni dan juga konsekuen. Apa tujuan dari kurikulum ini? Tujuannya itu membentuk manusia Pancasila. Nah, manusia Pancasila yang seperti apa? Yang kuat, sehat, ya sehat jasmani, kemudian mempertinggi kecerdasan, ya keterampilan jasmani, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 ini masih bersifat politis ya, yaitu mengganti rencana pendidikan tahun 1964 yang bercitrakan sebagai produk Orde Lama. Nah, itu dia. Jadi politik juga mempengaruhi perubahan kurikulum. Selanjutnya yang kedua yaitu kurikulum berbasis, tadi masih kurikulum yang panjang-panjang itu tadi masih kurikulum rencana pelajaran ya, karena dia mulai dari tahun 1947 sampai 1968. Nah, yang kedua kita masuk kurikulum berbasis pencapaian tujuan. Nah, kurikulum ini dimulai tahun 1975 sampai 1994. Nah, kurikulum berbasis pencapaian ini yaitu pada tahun 1975
ya, 1975, kurikulum 1975, itu Menteri Pendidikan Indonesia kala itu adalah Syarif, ya, Syarif, menterinya Syarif Tajib, ya, bukan Tajib, Tayyib. Syarif Tayyib, ya, itu menciptakan, ya, kurikulum 1975 sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran. Nah, adapun yang melatar belakanginya, yaitu karena pada tahun 1969 itu Indonesia banyak mengalami perubahan, ya, karena adanya laju pembangunan nasional sehingga membawa dampak baru pada program pendidikan nasional. Nah, hal-hal baru tadi itu mempengaruhi pendidikan nasional, ya, antara lain itu adanya kebijakan bidang pendidikan nasional yang digariskan dalam GBHN, ya, garis-garis besar haluan negara, di mana di dalam GBHN itu berbunyi mengejar ketertinggalan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mempercepat lajunya pembangunan. Nah, adanya hasil analisis ini tadi, ya, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu mendorong pemerintah untuk meninjau kembali kurikulum yang sebelumnya. Oke. Nah, kemudian apalagi faktornya, ya, yang melatar belakangi perubahan tadi kurikulum 1968? Yang kedua, itu adanya faktor kebijakan pemerintah. Selain tadi faktor kebijakan pemerintah tadi, ya, karena di tahun 1968 ini belum diperhitungkan tadi, ya, perkembangan atau kebijaksanaan pemerintah itu untuk pembangunan nasional, sehingga perlu ditinjau kembali kurikulumnya agar sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk pembangunan. Oke, nah kemudian ini tahun 1975. Selanjutnya 1984. Pada tahun 1984, ya, itu di akhir tahun 1983, kurikulum 1975 tadi itu dianggap sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga diubahlah, ya, kurikulum 1975 menjadi kurikulum 1984. Di mana dasar perubahannya itu, ya, terdapat dalam GBHN tahun 1983. Di sini, ya, perubahan dasarnya itu apa, ya? Meliputi karena itu adanya kesenjangan antara materi kurikulum dengan berbagai bidang studi dan kemampuan peserta didik. Ya, dianggap adanya kesenjangan dari kurikulum sebelumnya sehingga perlu dilakukan perubahan. Senjangan materi pada kurikulum tadi dengan bidang studi dan kemampuan peserta didik. Nah, kemudian terlalu padatnya kurikulum yang harus diajarkan, ya, padatnya kurikulum. Nah, itu dia. Ya, kemudian adanya pengadaan program studi baru seperti SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan kerja. Oke, selanjutnya pada tahun 1994. Kurikulum sebelumnya itu yaitu kurikulum 1984. Itu berorientasi kepada teori belajar mengajar, ya. Namun kurang memperhatikan muatan isi pelajaran. Nah, kemudian hal ini terjadi karena adanya apa? Karena adanya lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang lebih mengutamakan teori tentang proses belajar mengajar. Nah, akibatnya pada saat itu dibentuklah tim Basic Science namanya. Adanya tim Basic Science yang salah satu tugasnya itu ikut mengembangkan kurikulum sekolah. Nah, tim ini memandang bahwa materi ataupun isi pelajaran itu harus diberikan cukup banyak kepada siswa sehingga ketika siswa selesai mengikuti pelajaran pada periode tertentu akan mendapatkan materi pelajaran yang cukup banyak. Nah, selama dilaksanakan di kurikulum 1994 itu muncul banyak masalah, ya.
terutama sebagai akibat dari kecenderungan tadi, ya adanya istilahnya itu yang kecenderungannya itu kurikulum ini lebih kepada pendekatan penguasaan materi. Sehingga tadi beban belajar siswa banyak, kemudian materi pelajaran itu dianggap sukar ya karena kurang relevan dengan kurang relevan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, kemudian timbullah berbagai masalah. Sehingga dilaksanakan lagi lah penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan kurikulum inilah yang bergeser kepada kurikulum berbasis kompetensi ya atau KBK dan KTSP. Oke, kita masuk kepada yang perkembangan yang ketiga, yaitu kurikulum KBK ya. Kurikulum, ini saya buat saja KBK dan KTSP, yaitu pada tahun 2004 sampai 2006. Nah, KBK itu ya, KBK itu pada tahun 2004. Kurikulum 2004 ini ya, atau kita sebut sebagai KBK tadi, itu lahir dari respon tuntutan reformasi, yaitu dari Undang-Undang Nomor 2 ya tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Serta adanya ini UU Nomor 2 tahun 1999. Kemudian yang mendasar lagi itu tentang UU Nomor 25 tahun 2000. Ya. Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Dan adanya TAP MPR nomor 4 garis miring MPR garis miring 1999 tentang arah kebijakan pendidikan nasional. Nah, di sini KBK tidak lagi mempersoalkan proses belajar, ya. Kalau tadi kan pada kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1994 ya khususnya, itu kan siswa dibebani dengan berbagai macam istilahnya itu pembelajaran, ya, materi, yang menganggap bahwa nanti setelah siswa itu belajar mengikuti pada masa periode tertentu akan mendapatkan pelajaran yang cukup banyak, itu menjadi beban. Nah, sementara di KBK ini tidak lagi mempersoalkan proses belajar, tetapi proses belajar itu dipandang hanya merupakan sebagai wilayah otoritas guru. Ya, proses belajar, proses pembelajaran ya. Proses pembelajaran dianggap sebagai wilayah otoritas guru. Nah, ini. Nah, hal yang menjadi fokusnya apa? Peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenjangnya. Makanya kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Jadi di sini ya, fokusnya itu peserta didik. Oke, peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan jenjangnya. Sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya ya. Nah, seperti itu. Kompetensi itu dimaknai sebagai perpaduan ya. Kompetensi di sini ya. Kompetensi di sini itu lebih merupakan perpaduan antara pengetahuan atau kognitif, keterampilan, nilai, dan sikap. Salah. Nilai dan sikap. Nah, itu. Yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
Nah, jadi seseorang itu dikatakan telah memiliki kompetensi dalam bidangnya itu akan tercermin dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Nah, apa keunggulan dari KBK tadi dengan kurikulum 1994 tadi? Ya, itu keunggulannya itu KBK itu lebih mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi paradigma ya pembelajaran sesuai dengan versi UNESCO, yaitu learning to how, learning to do, learning to live together, and learning to be. Ya, jadi KBK itu mengedepankan penguasaan materi hasil dan kompetensi sesuai dengan versi UNESCO. Materi hasil dari, saya buat aja UNESCO langsung ya. Kemudian yang kedua, silabus itu ditentukan secara seragam. Ya, peran guru ya serta siswa itu dalam proses pembelajaran itu di dalam silabus itu ya, peran serta guru dan siswa itu lebih di dalam proses pembelajarannya, di mana silabusnya tadi itu ditentukan oleh guru. Silabusnya itu seragam. Nah, yang ketiga, jumlah jam pelajaran itu jumlah jam pelajarannya itu 32 sampai 40 jam per minggu. Nah, tetapi jumlah mata pelajarannya belum bisa dikurangi ya. Kemudian yang keempat, metodenya itu lebih kepada keterampilan proses. Metode pembelajarannya itu lebih kepada keterampilan proses, sehingga melahirkan yang namanya pembelajaran pakem ataupun contextual learning. Yang kelima, sistem penilaiannya itu lebih menitikberatkan kepada aspek kognitif, di mana penilaiannya itu memadukan keseimbangan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Ya, jadi penilaiannya itu lebih kepada kognitif, tetapi penilaiannya berbasis kelas. Kemudian di dalam KBK itu ada 4 komponen, yaitu kurikulum dan hasil belajar. Ya, ada 4 komponen di dalam KBK tadi. Kurikulum hasil belajar atau disingkat dengan KHB. Kemudian penilaian berbasis kelas. Kemudian ada kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada pengelolaan kurikulum berbasis sekolah. Nah, itu dia. Selanjutnya setelah KBK kita masuk kepada KTSP, yaitu kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP. KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, kurikulum KTSP ini yaitu sebuah kurikulum operasional pendidikan ya, yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. Nah, secara yuridis KTSP itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ya, kemudian ada lagi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor PP ya, PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, penyusunan KTSP oleh sekolah itu dimulai tahun 2007-2008 dengan mengacu kepada yang namanya standar isi.
dan standar kompetensi lulusan. Atau kita singkat dengan SKL, standar kompetensi lulusan. Nah, untuk ini pengetahuan dasar untuk pendidikan dasar dan menengah ya. Nah, pada prinsipnya KTSP itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya dari standar isi. Namun pengembangannya itu diserahkan kepada sekolah agar sesuai dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Pengembangan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah itu sendiri. Nah, itu tadi. Ada beberapa tujuan mengapa pemerintah memberlakukan KTSP ini, yaitu yang pertama tujuannya itu meningkatkan mutu pendidikan. Ya, meningkatkan mutu pendidikan. Melalui apa? Melalui kemandirian dan inisiatif sekolah. Nah, jadi di sini kan istilahnya itu sekolah memiliki hak untuk mengembangkan kurikulum tadi ya, sesuai dengan standar isi tentunya yang akan diterapkan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga itu dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah untuk istilahnya itu meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya itu sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga. Meningkatkan kepedulian warga. Warga siapa ya? Warga sekolah dan masyarakat. Nah, dalam mengembangkan kurikulum melalui pengambilan keputusan bersama. Nah, kemudian apalagi tujuannya? Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Ya, tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai. Meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya itu sudah tadi KBK dan KTSP. Yang terakhir, yang sekarang yaitu adalah kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013 atau yang biasanya kita singkat adalah K13 ya. Kurikulum 2013 atau biasanya kita kenal dengan K13. Nah, K13 ini sendiri ya dilandasi oleh pemikiran bahwa siswa itu diberikan keterampilan dan pengetahuan yang harus dapat digunakan paling tidak itu sampai 1 atau 2 dekade dari sekarang. Nah, atas dasar pemikiran tersebut, maka standar kompetensi lulusan tadi itu harus dikembangkan ya, ataupun disesuaikan untuk kehidupan mereka sebagai individu ataupun anggota masyarakat ataupun warga negara yang akan memberikan kontribusi di masa akan datang. Nah, jadi istilahnya itu siswa kita itu dididik untuk menghadapi istilahnya itu masa depan mereka 1 atau 2 dekade dari sekarang. Karena mereka akan hidup di masa yang akan datang. Masa yang sekarang itu akan berbeda dengan masa yang akan datang, seperti itu. Jadi siswa tadi itu harus dipersiapkan untuk masa mereka yang akan datang. Karena kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi istilahnya itu jika kita tidak memberikan mereka pengetahuan untuk menghadapi masa mereka 1 atau 2 dekade dari
sekarang itulah yang menjadi landasan kenapa diperbaharunya kurikulum menjadi kurikulum 2013. Nah, apa faktor-faktor yang yang menjadi dasar dalam pengembangan kurikulum K13 ini? Yang pertama adanya faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kondisi dan tuntutan pendidikan, ya, yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu yang meliputi ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Nah, itu salah satunya. Kemudian ada lagi tantangan lainnya, yaitu perkembangan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia usia produktif itu yaitu 15 sampai 64 tahun itu lebih banyak dari usia yang tidak produktif. Gitu. Nah, jumlah usia produktif ini akan mencapai puncaknya itu sekitar tahun 2020 sampai 2035. Artinya di sini ada tantangan terbesar, yaitu apa? Kita harus mengupayakan agar sumber daya manusia yang produktif atau yang melimpah saat ini dapat ditransformasikan menjadi sumber daya yang memiliki kompetensi dan keterampilan melalui pendidikan, ya, agar nantinya ke depannya sumber daya ini tidak menjadi beban. Itu dia. Jadi faktor internalnya itu ada 2, diantaranya yaitu adalah standar pendidikan nasional itu sendiri, ada 8 standar, ya. Standar nasional pendidikan. Dan kemudian lajunya pertumbuhan penduduk. Di mana tadi sudah diungkapkan bahwa jumlah penduduk Indonesia yang produktif itu, ya, lebih banyak daripada yang tidak produktif, sehingga nanti diperkirakan di sekitar tahun 2020 sampai 2035 itu terjadinya lonjakan yang produktif tadi. Jadi kalau tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi beban bagi negara. Kemudian ada yang terakhir, yaitu adalah faktor eksternal. Yang menjadi tantangan eksternal, yaitu faktor eksternalnya itu adalah terkait dengan arus globalisasi, ya, dan berbagai isu, ya. Nah, globalisasi ini mencakup adanya kemajuan teknologi informasi, ya, kebangkitan industri kreatif, budaya, ya, perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Itu faktor eksternal. Jadi kurikulum tadi kita harus diperbarui sehingga apa? Sehingga nanti sumber daya yang dihasilkan dari Indonesia itu juga memiliki kompetensi yang sama dengan sumber daya dari luar negeri. Kemudian apalagi yang menjadi faktornya itu ada lagi penyempurnaan pola pikir, ya. Pola pikir antara istilahnya itu pola pikir bahwa proses pembelajaran itu harus berpusat kepada peserta didik, sehingga pembelajaran itu akan menjadi lebih interaktif. Nah, itu dia diantaranya faktor-faktor, ya, yang melatar belakangi lahirnya kurikulum 2013. Nah, ya itu saja fenomena yang ada di Indonesia mengenai perubahan dan pembaharuan, khususnya lebih kepada kurikulum, ya, tadi dijelaskan. Karena kurikulum itu tadilah yang akan mempengaruhi yang namanya pembaharuan dalam pembelajaran. Oke, sampai di sini pertemuan kita untuk pertemuan ketiga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.